죽는 건가? Kemudian Sang Wi bertanya pada Tae-pyung kenapa dengan sengaja malah membuang barang bukti. Dengan jujur, Tae-pyung mengatakan kalau dia berniat untuk membunuh Yunwo dengan tangannya sendiri. Alasannya karena Tae-pyung ingin menolong temannya, karena akan ada bom yang meledak saat upacara nanti dan Yunwo pelaku utamanya. Sang Wi lalu bertanya kenapa kamu sangat yakin hal itu akan terjadi. Sementara Jo Young menjelaskan pada teman Sang Wi kalau Tae-pyung dapat melihat kematian seseorang. Tentu saja untuk sekarang dia pun belum percaya. Jo Young lalu mengatakan pada mereka kalau Tae-pyung akan ditahan tanpa adanya surat perintah. Karena Tae-pyung dengan sengaja malah membuang barang bukti. Nona Lee lalu menyerahkan surat yang sebelumnya ditulis oleh Tae-pyung. Inti dari surat itu kalau mereka akan meninggal akibat bom yang meledak. Di mana hal itu akan terjadi di hari upacara kenaikan jabatan salah satu dari mereka. Dan nantinya bom itu pun akan dibawa oleh Jeonhae. Oleh karena itu Tae-pyung meminta pada Pak Nam untuk mencegahnya. Namun Tae-pyung tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sementara itu atasannya sangat marah pada Young-ja karena percaya pada Tae-pyung yang bisa melihat kematian seseorang. Dan sekarang nama baik polisi akan kembali tercemar akibat ulah dari Tae-pyung. Oleh karena itu Dong-wo pun akan dipromosikan karena telah berhasil menangkap Young-so dengan tujuan untuk mengalihkan media agar tidak berfokus pada kasus Tae-pyung. Di tempat yang sama mereka baru saja kembali. Dan ternyata ibu Yunwo tidak jadi untuk pergi. Karena di bandara bertemu dengan Yunwo. Dan mungkin saja anaknya akan merencanakan sesuatu yang sangat edan. Tak lama Young-ja pun datang. Dan mengatakan pada Dong-wo kalau kamu akan dipromosikan. Dan upacaranya akan diadakan pekan depan. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat amat terkejut. Karena apa yang dikatakan oleh Tae-pyung ternyata memang benar. Young-ja mengatakan semua ini untuk mengalihkan media agar tidak berfokus pada berita Tae-pyung. Dong-wo pun lalu mengatakan akan ada serangan bom pada upacara tersebut, di mana bom itu akan dibawa oleh Jeonhae. Dan Tae-pyung melihat bom itu akan membunuh kita semua. Oleh karena itu Jo Young menelepon Jeonhae dan meminta untuk ke kantor polisi sekarang juga. Dan tak lama Yenji mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan mempunyai informasi terbaru tentang Yunwo. Oleh karena itu dia ingin bertemu dengan Yenji sekarang juga. Dan tanpa diduga ternyata orang itu adalah Yunwo. Di lain tempat Yang Wi mulai penasaran dengan bom tersebut dan bertanya apakah benar kalau kamu bisa melihat kematian orang lain. 그 정말이에요? Sementara itu mereka mengatakan pada Jeonhae kalau kamu akan meninggal karena sebuah bom yang akan kamu bawa saat hari upacara nanti. Itu karena Tae-pyung dapat melihat kematian dari seseorang. Oleh karena itu untuk sementara waktu mereka meminta pada Jeonhae tinggal di kantor polisi selama 1 minggu. Dan ternyata Yang Wi pun melepaskan Tae-pyung karena dia percaya kalau Tae-pyung bisa melihat kematian dan meminta untuk menghentikan bom itu. 감사합니다. Dan ya, ternyata sekarang ini Yenji disandera oleh Yunwo. Dan Yunwo meminta untuk menanyakan pada Hanyo tentang orang yang telah membuat bom itu. Karena ternyata Yunwo akan menggunakan bom yang sama untuk membunuh mereka semua. Dan di sini Jo Young pun merasa sangat senang karena Tae-pyung tidak jadi ditahan. Dan karena tidak ingin kehilangan Tae-pyung lagi, Jo Young memutuskan akan tinggal bersama dengan Tae-pyung sampai semuanya aman. Dan sekarang Yunwo mendapat informasi dari Hanyu kalau orang yang bernama Sungmin yang telah membuat bom itu. Dan Yunwo juga berhasil mendapatkan alamat email dari Youngmin, sehingga dengan mudah dia pun dapat memesan bom itu. Pagi harinya Jo Young pun mendapat informasi dari Yang Wi kalau ada yang telah memesan bom pada Sungmin. Dan saat melihat bomnya Tae-pyung sangat terkejut karena bom itulah yang akan dipakai oleh Jeonhae. Kemudian Jo Young meminta pada mereka untuk melacak alamat IV-nya karena Sungmin akan mengantarkan bom itu pada Yunwo lewat kurir dan menyuruh untuk mencari tahu di mana mereka akan bertemu. Tak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan lokasi dari alamat IV-nya sehingga mereka pun langsung gaspol untuk pergi ke sana. Namun ternyata alamat IV itu berasal dari warnet. Dan Bongso melihat dari kamera kalau Sungmin telah pergi 1 jam yang lalu. Dan tanpa disadari Dongwo pun berpapasan dengan Youngmin. Namun sayang Dongwo tidak melihatnya. Dan untungnya Kang Jae mendapat informasi dari pengantar paket yang sering memakai jasanya. Namun tak lama Youngmin pun datang. Dan tentu saja Youngmin yang tahu kalau mereka adalah polisi membuatnya menjadi panik.
Alhasil Yungmin akan menyimpan bom itu di sebuah loker dan meminta pada Yungwo untuk mengambilnya sendiri. Namun ketika akan pulang, Yungmin bertemu dengan Kang Jae. Tentu saja hal itu membuatnya semakin panik dan mencoba untuk pergi. Namun tak lama Dongwo datang, alhasil Yungmin pun langsung kabur. Taepyeong dan Jo-young pun yang melihatnya langsung ikut mengejar Yungmin. Dan untungnya mereka pun berhasil menangkapnya. Jo-young pun lalu melihat ponsel Yungmin dan menemukan pesan di mana Yungmin telah menyimpan bom itu, sehingga mereka pun langsung pergi ke sana. Namun sialnya ternyata bom itu sudah tidak ada. Tak lama Taepyeong pun mendapat telepon dari Yunwo dan ternyata bom itu sudah ada padanya. Di sini Yunwo pun tidak menyangka kalau Taepyeong masih hidup dan merasa sangat senang karena semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun Taepyeong menyadari kalau Yunwo ada di sini dan langsung mencarinya. Taepyeong melihat Yunwo sedang ada di seberang jalan. Namun Taepyeong tidak bisa mendekat karena banyak mobil yang lewat. Di sini Yunwo mengatakan akan membuatmu sangat menyesal karena berhasil selamat. Dan semua orang pun akan mati karena ulahmu agar kamu semakin menderita. Kemudian mereka membawa Yungmin untuk diinterogasi. Dan Jo-young mengatakan kalau Jeonhae ingin bertemu dengan Taepyeong. Namun ketika Bongso masuk ternyata Jeonhae tidak ada di kamarnya. Tentu hal itu membuat mereka merasa cemas. Dan ternyata Jeonhae bertemu dengan Yenji yang sedang menangis. Jeonhae pun sangat terkejut karena di badan Yenji terdapat sebuah bom. Dan sambil meminta maaf, Yenji pun memborgol tangan Jeonhae. Tentu saja ini semua rencana dari Yunwo untuk menangkap Jeonhae. Dan yang lebih parahnya lagi, Kang Jae mengatakan bukan hanya satu bom, melainkan 2 bom yang dibeli oleh Yunwo. Dan mereka pun mendapat kabar kalau Yenji telah menghilang. Kemudian mereka bertanya pada Yungmin bagaimana caranya untuk menjinakkan bom itu. Karena sekarang ini nyawa semua orang dalam bahaya. Namun Yungmin tidak peduli sama sekali. Hal itu pun membuat Youngja marah dan menyuruh pada mereka untuk menaruh Yungmin di dekat bom itu agar Yungmin terbunuh dengan bom yang dibuatnya sendiri. Hal itu pun membuat Yungmin menjadi panik dan mengatakan tidak ada cara untuk menjinakkannya. Bahkan Yungmin pun tidak tahu cara menjinakkannya. Ditambah lagi bom itu dapat diledakkan dari jarak jauh. Besok paginya Ibu Yunwo memberikan buku milik anaknya pada Taepyeong. Karena di buku itu Yunwo meminta pada siapapun yang menemukan buku itu untuk diberikan pada Taepyeong. Dan malam harinya Taepyeong pun membaca buku itu. Intinya Yunwo selalu teringat dengan perkataan dari Taepyeong tentang bagaimana dirinya akan mati. Dan semenjak saat itu membuat hidupnya menjadi berubah. Yunwo pun tidak tahu kenapa dirinya akan mati bundir. Namun yang pasti Yunwo pun tidak pernah berniat untuk membunuh orang yang paling dia cintai, yaitu Jo-young. Pokoknya isi dari buku ini bikin sedih lah cuy. Ditambah lagi jika kalian mendengar lagunya. Pagi harinya Taepyeong merasa takut jika kalian akan mati karenanya. Dongwo lalu mengatakan ini bukanlah salahmu. Kamu hampir mati karena berusaha untuk melindungi kami. Dan sekarang kami pun akan mencoba untuk melindungimu. Karena kami di sini untukmu. Hal itu membuat Taepyeong kembali bersemangat. Malam harinya Jo-young mendapat email dari Yunwo yang mengajaknya untuk bertemu. Namun tentu saja Taepyeong tidak setuju karena itu sangat berbahaya. Jo-young pun mengatakan hanya ini kesempatan bagi kita untuk menangkap Yunwo. Namun tetap saja Taepyeong tidak setuju. Dan ternyata Jo-young memanggil mereka untuk datang. Karena hanya ini kesempatan baginya untuk menangkap Yunwo. Namun ternyata mereka juga tidak setuju kalau Jo-young bertemu dengan Yunwo. Nona Lee lalu mengatakan kalau dia sangat setuju dengan Jo-young. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi untuk menolong Jeonhae dan juga Yenji. Tak lama Jo-young mendapat telepon dari Yunwo untuk meminta kepastiannya. Dan Jo-young pun mengatakan akan bertemu denganmu. Namun dia meminta agar Jo-young datang sendiri demi keselamatan Jeonhae dan juga Yenji. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong merasa kesal. Dan mau tidak mau mereka pun akhirnya setuju. Namun tentu saja Jo-young tidak akan pergi sendiri. Karena mereka tetap akan mengawasinya. Yunwo menelepon Jo-young dan menyuruh untuk masuk ke dalam bangunan. Taepyeong meminta pada Jo-young untuk berhenti, namun Jo-young tetap masuk. Tentu hal itu membuat mereka merasa panik dan Taepyeong langsung mengikutinya.
Yunwo menyuruh pada Jo-young untuk masuk ke ruangan di dekat toilet untuk pergi keluar. Dan ternyata di sana pun sudah ada taksi yang sedang menunggu. Dan Tae-pyung yang melihat Jo-young naik ke dalam taksi langsung mengejarnya dengan mengikuti kalung pelacak yang dipakai oleh Jo-young. Ketika sampai, Yunwo langsung mengambil ponsel Jo-young dan menghancurkan alat yang terpasang di telinga Jo-young. Tak lama mereka pun datang dan langsung mencari Jo-young. Namun ternyata Jo-young tidak ada di sana. Dan mereka pun menemukan laptop yang terhubung dengan kamera yang terpasang pada Jeonhae. Di mana sekarang ini Jeonhae akan pergi ke kantor polisi dengan memakai rompi bom tersebut. Sedangkan Yenji ditugaskan oleh Yunwo untuk meledakkan penjara menggunakan bom yang sama. Tentu saja tujuannya untuk membunuh istri dari Jeonhae. Tae-pyung yang merasa sangat cemas berusaha untuk menelepon Jo-young. Dan tanpa diduga ternyata sekarang ini Jo-young ada di dalam sebuah peti. Dan Jo-young berusaha untuk mengambil ponselnya. Itu artinya Yunwo berniat untuk menghabisi Jo-young. Karena jika dia tidak bisa mendapatkan Jo-young, maka Tae-pyung juga tidak akan bisa mendapatkannya. Dan ingin melihat Tae-pyung semakin menderita dengan meninggalnya Jo-young. Mereka pun melihat Yenji telah sampai di penjara, sehingga Dongwo menyuruh pada Bongso untuk menelepon penjinak bom sekarang juga. Tak lama Tae-pyung pun melihat Yunwo dan ia pun langsung mengikutinya. Tae-pyung mengira kalau Jo-young bersama dengan Yunwo karena kalung pelacaknya ada di mobil itu. Dan di sini petugas sudah tahu kalau Yenji memakai rompi bom dan meminta pada Yenji untuk melihat ke arah kiri. Namun jangan membalikan badan karena Yunwo mengawasinya lewat kamera. Penjinak bom akan berusaha untuk mematikan bom itu dan meminta pada Yenji untuk tetap tenang. Sementara Dongwo mengatakan kalau Jeonhae tidak jadi ke kantor polisi, di mana sekarang ini sedang menuju ke kantornya. Dan Tae-pyung sangat terkejut karena di atas gedung itulah Yunwo akan bundir. Dan ya, tentu Tae-pyung hanya menemukan kalungnya saja, karena sekarang ini Jo-young ada di dalam sebuah peti kematian. Sedangkan Jeonhae telah sampai di kantornya. Dan sambil meminta maaf, Jeonhae menyuruh pada mereka semua untuk tetap diam. Tae-pyung mengatakan kalau Jo-young tidak ada di mobil, sehingga meminta pada mereka untuk melacak nomor ponselnya. Namun waktu mereka tidaklah banyak, karena dalam waktu 29 menit bom itu akan meledak. Dan Yunwo tetap mengawasi mereka berdua. Akan tetapi tanpa disadari ternyata Hanyu malah masuk ke dalam lift yang sama. Tentu saja hal itu membuat Yunwo sangat senang. Dan Hanyu pun yang tahu ada Yunwo mulai panik. Dan ketika akan pergi Yunwo malah menahannya. Jeonhae pun yang tahu kalau Hanyu dalam bahaya meminta pada Yunwo untuk melepaskannya. Tak lama Tae-pyung menemukan Hanyu dalam keadaan penuh dengan darah. Sehingga menyuruh pada Dongwo untuk mengirimkan tim medis. Tae-pyung meminta pada Hanyu untuk bertahan karena kamu tidak akan mati sekarang. Tak lama tim medis datang. Dan Tae-pyung pun langsung mengejar Yunwo yang sekarang menuju ke atap gedung. Dan iya, tanpa diduga, ternyata mereka telah menunggu kedatangan Yunwo. Itu karena Tae-pyung telah menyiapkan semuanya khusus untuk Yunwo. Dan Youngjae menyuruh untuk meletakkan semuanya sekarang juga. Akan tetapi Yunwo mengancam akan meledakkan bom itu. Ibunya memohon pada Yunwo untuk menyerah, namun Yunwo tidak peduli. Justru dia pun merasa sangat senang karena kematiannya akan dilihat langsung oleh ibunya. Dan mengatakan pada Panam semua anak buahmu sekarang ini akan mati. Tak lama Tae-pyung datang dan meminta untuk mengatakan di mana Jo-young. Namun Yunwo malah tersenyum lalu melemparkan ponsel Jo-young ke arah Tae-pyung. Dan Yunwo meminta pada Tae-pyung untuk memilih salah satu, apakah mereka atau Jo-young. Tentu saja hal itu membuat Tae-pyung menjadi dilema. Namun Yunwo akan memberi kesempatan bagi Tae-pyung untuk bicara dengan Jo-young untuk terakhir kalinya jika Tae-pyung memilih mereka. Sedangkan mereka masih berusaha untuk menjinakkan bomnya. Namun Jeonhae menyuruh pada Dongwo untuk pergi karena tidak ingin semua orang mati oleh bom itu. Namun Dongwo menolaknya dan akan tetap bersama dengan Jeonhae karena sangat yakin bom itu dapat dijinakkan.
Taepyeong pun merasa sangat senang mendengar suara dari Jo-young dan bertanya sekarang kamu ada di mana. Jo-young pun mengatakan tidak tahu ada di mana, dikarenakan tempatnya sangat gelap dan juga sempit. Taepyeong pun menyadari kalau Jo-young ada di dalam sebuah peti. Namun Jo-young meminta pada Taepyeong untuk mematikan bom itu lebih dulu. Dan Taepyeong pun menyuruh pada Dongwo untuk melacak Jo-young. Taepyeong berjanji akan menemukan Jo-young apapun yang terjadi dan meminta untuk bertahan sampai Taepyeong datang. Namun masalahnya waktu mereka tinggal 2 menit lagi sebelum bom itu meledak. Dan Taepyeong pun harus memutuskan apakah memilih mereka atau Jo-young. Dan tanpa diduga Taepyeong lebih memilih untuk menolong Jo-young dibandingkan menolong mereka semua. Dan memaksa Yunwo untuk mengatakan di mana Jo-young sekarang ini. Namun Yunwo malah tersenyum. Sedangkan mereka sangat cemas karena dalam waktu 30 detik lagi bom itu akan meledak. Dan ya, untung saja ternyata bom itu berhasil dijinakkan. Tentu saja mereka semua merasa sangat senang termasuk John-hae. Hal itu pun membuat Yunwo merasa heran kenapa bomnya tidak meledak. Sehingga mencoba untuk menekan remote-nya, namun hal itu tidak ada gunanya. Dan ternyata mereka sudah lebih dulu mematikan bom yang terpasang pada Yenji. Karena dengan adanya remote itu Yunwo bisa meledakkan bom itu kapanpun. Oleh karena itu mereka memasang alat untuk merusak sinyalnya. Dan ternyata saat Yunwo meminta pada Taepyeong untuk memilih, mereka pun telah berhasil menjinakkan bom yang ada pada Yenji. Sehingga bom yang ada di sini dapat dijinakkan. Taepyeong meminta pada Yunwo untuk menyerah, karena kamu dapat mengubah kematianmu dengan tidak melakukan bundir. Sehingga Taepyeong memohon untuk mengatakan di mana Jo-young sekarang ini sebelum dia mati. Dan ternyata peti itu ada di dalam sebuah mobil box. Namun ternyata Yunwo tidak mengatakan sekarang ini Jo-young ada di mana, karena Taepyeong ingin membuat Yunwo sangat menderita, agar dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling berharga bagimu. Dan Yunwo pun lebih memilih untuk mati. Tentu saja hal itu membuat Taepyeong merasa sangat kesal dan langsung mendorong Yunwo. Dan ya, untung saja mereka pun masih selamat. Karena Taepyeong telah menyiapkan semuanya sehingga berani untuk mendorong Yunwo. Namun tetap saja Yunwo tidak akan mengatakan sekarang ini Jo-young ada di mana. Malam harinya mereka pun masih mencari Jo-young. Karena meskipun Taepyeong dapat bicara lewat telepon, namun mereka tidak tahu pasti Jo-young ada di mana. Ibunya meminta pada Yunwo untuk mengatakan di mana Jo-young, tapi Yunwo hanya diam saja. Taepyeong yang merasa sangat kesal langsung bertanya pada Yunwo. Namun percuma saja, Yunwo pun tidak akan mengatakan di mana lokasinya. Dan jika kematian Jo-young akan membuat Taepyeong menderita, maka Yunwo akan merasa sangat puas. Namun mereka pun tidak menyerah dan kembali mencari Jo-young. Dan Taepyeong pergi menggunakan mobil lalu menelepon Jo-young untuk menyalakan klakson. Karena jika Jo-young mendengar suara klaksonnya, itu artinya Jo-young pun ada di dekat sini. Namun kondisi dari Jo-young semakin menurun. Dan untungnya sebelum pingsan, Jo-young sempat mengatakan mendengar suara klaksonnya. Taepyeong pun bergegas untuk mencarinya dan menyadari kalau Jo-young ada di dalam mobil. Namun Taepyeong pun tidak tahu ada di mobil yang mana, sehingga dia pun membuka satu persatu. Dan ternyata Kang Jae mendapat kabar kalau Yunwo akhirnya mengatakan di mana Jo-young, sehingga mereka pun langsung mencari mobil itu. Untung saja Seok-hyun berhasil menemukannya, dan dengan cepat Taepyeong membukanya. Ternyata benar saja Jo-young ada di sana. Dengan cepat mereka pun membuka peti itu dan melihat Jo-young tidak sadarkan diri sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Taepyeong merasa sangat panik melihat kondisi dari Jo-young dan dokter berusaha untuk menolongnya karena Jo-young mengalami serangan jantung. Singkat cerita, Yunwo menjalani sidang atas kasus kejahatannya dan Taepyeong pun menjadi saksinya. Di sini Yunwo berkata jujur dan mengatakan semuanya pada hakim. Bukan hanya Yunwo saja, ternyata Taepyeong juga menjalani sidang atas kasus bom itu. Meskipun tujuannya untuk melindungi semua orang, namun tetap saja Taepyeong bersalah karena menggunakan bom adalah kejahatan yang sangat serius. Dan Yunwo sendiri menjadi saksinya. Namun sampai sekarang Jo-young belum juga sadar karena mengalami gangguan pada otaknya akibat kekurangan oksigen.
Dan pada akhirnya Yunwo pun dihukum seumur hidup. Sedangkan Taepyeong hanya dihukum selama 5 tahun. Karena telah membantu polisi untuk menangkap Yunwo. Dan juga berhasil menangkap pembunuh berantai yaitu Yungso. Ditambah lagi Taepyeong belum pernah melakukan tindak kejahatan. Dan selama di penjara Taepyeong sering merekam suaranya untuk diberikan pada Jo-young. 김영수에게 돌아갔다. Singkatnya 5 tahun berlalu. Akhirnya Jo-young telah sadar dari komanya dan mendengarkan semua rekaman suara dari Taepyeong. Dan sekarang Yungso kembali bertemu dengan Yunwo di dalam penjara. Dan pada akhirnya Taepyeong telah bebas. Nona Lee yang melihatnya merasa senang. Namun sebelum pulang, Taepyeong lebih dulu bertemu dengan Yunwo, hanya untuk mengatakan kalau Jo-young telah sadar. Tapi akan sangat sulit baginya untuk dapat berjalan kembali. Taepyeong meminta pada Yunwo untuk bertahan demi Jo-young dan jangan melakukan bundir. Dan akhirnya setelah sekian lama Taepyeong bisa kembali melihat Jo-young. Meskipun sekarang ini Jo-young memakai kursi roda karena untuk sekarang kakinya tidak bisa berjalan. Oleh karena itu setiap hari Jo-young melakukan terapi untuk memulihkan kondisinya. Dan tidak butuh waktu lama Jo-young pun dapat berjalan kembali. Mereka pun merasa sangat amat senang melihat Jo-young telah kembali. Dan sekarang Dongwo bersama Seokhyun akan menikah. Dan Taepyeong melihat kematian mereka semua telah berubah. Sedangkan Panam kembali teringat pada sahabatnya yaitu ayah Jo-young. Besok harinya Jo-young bertemu dengan Yunwo. Yunwo pun tidak menyangka kalau Jo-young akan datang. Jo-young meminta padanya jangan melakukan tindakan bodoh dengan melakukan bundir. Tetaplah hidup dengan rasa bersalah atas perbuatanmu untuk menebus semua dosa-dosamu. Kemudian Yunwo membayangkan andaikan saja semuanya tidak terjadi. Pasti sekarang ini keluarganya akan bahagia. Dan Yunwo pun tidak akan menjadi seperti ini. Namun apalah daya semuanya telah terjadi. Sementara itu Taepyeong mengajak Jo-young pergi ke pantai untuk memberikan kalung yang baru padanya. Dan untuk pertama kalinya Taepyeong pun dapat melihat kematian dari Jo-young, di mana saat tua nanti Jo-young akan meninggal dengan tenang sambil tertidur. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mempantaikan. 사랑해요.